Selamat pagi teman-teman Komisi Remaja GKI Puri Indah. Selamat datang di dalam kebaktian pada hari ini. Selamat datang di For Service. Mari kita menyiapkan hati kita, menyiapkan jiwa kita, menyiapkan seluruh tubuh kita untuk hadir di dalam ibadah ini. Teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, sejatinya ibadah adalah panggilan ilahi kepada setiap mereka yang dikasihinya. Dia ingin kita menikmati Dia melalui ibadah ini. Maka seyogianya teman-teman, ibadah yang kita lakukan secara online dan ibadah yang kita lakukan secara konvensional itu adalah sama. Untuk itu, mari kita siapkan diri kita dengan berpakaian sopan, menyiapkan tempat yang baik, menyiapkan tempat yang pas, dan juga sekiranya teman-teman berkenan, mari kita menyiapkan Alkitab kita supaya kita tidak diganggu oleh notifikasi yang ada di handphone kita. Siapkan dirimu untuk menikmati Tuhan pada ibadah ini. Tuhan memberkati teman-teman.
Selamat pagi teman-teman Komisi Remaja GKI Purinda. Selamat datang di dalam kebaktian pada hari ini. Selamat datang di For Service. Mari kita menyiapkan hati kita, menyiapkan jiwa kita, menyiapkan seluruh tubuh kita untuk hadir di dalam ibadah ini. Teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, sejatinya ibadah adalah panggilan ilahi kepada setiap mereka yang dikasihinya. Dia ingin kita menikmati Dia melalui ibadah ini. Maka seyogianya teman-teman, ibadah yang kita lakukan secara online dan ibadah yang kita lakukan secara konvensional itu adalah sama. Untuk itu, mari kita siapkan diri kita dengan berpakaian sopan, menyiapkan tempat yang baik, menyiapkan tempat yang pas, dan juga sekiranya teman-teman berkenan, mari kita menyiapkan Alkitab kita supaya kita tidak diganggu oleh notifikasi yang ada di handphone kita. Siapkan dirimu untuk menikmati Tuhan pada ibadah ini. Tuhan memberkati teman-teman. Teman-teman, bersyukur kalau kita boleh berkumpul di dalam ibadah ini, walaupun kita berada di ruangan yang berbeda, tapi kita boleh bersatu hati dalam ibadah pada pagi hari ini, teman-teman. Dan kiranya kita mau siapkan hati kita untuk memasuki ibadah ini. Mari kita naikkan satu pujian, bersyukurlah kepada Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kan bersorak-sorai, kan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Beri mulai buat nama Tuhan. Teman-teman, mari kita mulai ibadah ini dengan doa. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah berkumpul di ruangan kami masing-masing dengan waktu yang sama. Sementara kami akan mulai ibadah hari ini, kiranya Tuhan boleh persiapkan hati kami, persiapkan jiwa kami untuk bisa memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan segenap ibadah ke depan ini, kiranya Tuhan jauhkan kami daripada gangguan-gangguan dan bisa mengganggu fokus kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.
teman-teman, sebentar kita akan masuk ke pengakuan dosa. Sebelum itu gue mau sharing sedikit. Belakangan ini kan Korem ini ada semacam program membaca Alkitab bareng gitu ya, pakai salah satu aplikasi namanya Bible YouVersion kalau gue nggak salah. Dan dalam salah satu topik yang udah pernah dibahas itu adalah pengampunan dari Tuhan gitu. Dan pada waktu itu gue memang sedang bergumul dengan salah satu dosa. Gue merasa kayak bener nih Tuhan bisa ngampunin gitu. Apakah sungguh-sungguh Tuhan itu sebaik itu bisa mengampuni orang yang udah jatuh berkali-kali di dosa yang sama gitu. Kemudian pembacaan pada hari itu membawa gue pada suatu ayat, suatu kitab itu dari Hakim-Hakim. Itu menunjukkan bahwa bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan yang berkali-kali jatuh, bahkan dalam dosa yang sama, yaitu dosa penyembahan berhala. Dan itu gak membuat Tuhan kayak ketika bangsa Israel balik lagi ke Tuhan gak kayak, lu kan udah jatuh di dosa yang sama nih, ngapain lu balik ke gua lagi, balik ke dewa lu aja sana gitu. Tuhan gak begitu. Tuhan ketika bangsa Israel benar-benar mencari Tuhan, benar mau berbalik, Tuhan lihat hati bangsa Israel bahwa bangsa Israel punya hati yang ingin benar-benar berbalik. Tapi dia juga tahu bahwa sebagai manusia juga manusia yang jatuh dalam dosa tidak terlepas dari yang namanya jatuh lagi. Dan mungkin di sana teman-teman di luar sana juga ada yang merasakan kayak gue gitu, jatuh di dosa yang sama berkali-kali dan merasa tidak layak mendapat pengampunan Tuhan. Dan kita semua memang tidak layak teman-teman, tapi ingat kita adalah anak-anak yang sudah Tuhan pilih, dan itu pilihan Tuhan itu nggak sembarangan teman-teman. Bukan berarti kita spesial, tapi Tuhan yang buat kita jadi spesial. Tuhan menganggap kita spesial. Dan teman-teman, saat ini sebelum masuk dalam pengakuan dosa, mari kita mengangkat satu pujian berjudul Tak Terbatas. Mari kita nyanyiin lagu ini dari awal. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku.
tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Teman-teman, mari kita kembali melihat diri kita di hadapan Allah. Jikalau kita merenungkan perjalanan selama seminggu ini, di tiap-tiap hari ada banyak hal yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pada saat ini saya mengajak teman-teman untuk mengakui secara spesifik hal-hal apa saja yang kita lakukan di hadapan Allah sepanjang minggu ini. Dan kita memohon pengampunan daripada Dia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, lihatlah kami. Arahkanlah pandangan-Mu kepada kami yang berdosa ini. Kami mengaku di hadapan Allah bahwa kami adalah orang-orang yang tidak setia kepada-Mu. Kami melakukan kejahatan di hadapan Allah. Kami memberontak, kami membangkang, dan kami dipenuhi oleh kesombongan. Di dalam kami ada ketidaktaatan dan ketidakmauan diatur oleh Tuhan. Maka dengan segala kerendahan hati ya Tuhan, kami datang memohon Engkau mengampuni kami. Biarlah kuasa daripada darah Kristus Engkau limpahkan atas kami, sehingga kami memperoleh kedamaian dari Allah. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala zaman dan segala abad, mari kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan, teman-teman. Mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Sebelum itu kita nyanyikan pujian Mengejar Hadir-Mu.
Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku mengejar wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kata kau pun menunggu. Tak kusangka temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Dipersilakan kepada GI Tegar. Shalom teman-teman remaja Puri yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur hari ini bisa melayani teman-teman di GKY Puri. Perkenalkan, nama saya Tegar, saya pembina Komisi Remaja di GKY Bajem Villa Tangerang Indah VTI. Kapan-kapan kita bisa bertemu secara langsung ya. Kita akan dengar firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan kepadamu untuk kesempatan kami boleh datang ke hadirat Tuhan untuk boleh berbakti kepadamu bersama-sama dengan seluruh jemaatmu sebagai anak-anak mudamu ya Tuhan. Kami bersyukur juga saat ini ada kesempatan buat kami untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapak tolong kami, buka hati kami, buka pikiran kami supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Beri kami kerendahan hati untuk kami boleh mau menerima dan melakukannya dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu dalam segala kekurangan boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini ya kami ya Bapak, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah teman-teman, saya ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari kitab Zakaria. Kitab Zakaria pasal yang ke-9. Kitab Zakaria pasal yang ke-9. Zakaria itu sudah ada di akhir dari perjanjian lama ya teman-teman. Zakaria pasal 9, kita baca ayat 9 dan ayat 10 saja.
Zakaria pasal 9 ayat 9 dan ayat 10. Jika teman-teman sudah menemukannya, saya ajak teman-teman untuk baca sama-sama dari rumah masing-masing ya. Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai 10. Raja Mesias di Sion, 1, 2, 3. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busa perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya yang terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, teman-teman dulu waktu kecil, waktu saya masih sekolah di SD, itu setiap 1 minggu sekali selalu ada yang namanya pelajaran kesenian, seni rupa, gitu ya. Dulu namanya pelajaran kesenian. Dan waktu itu dunia pendidikan Indonesia masih sangat-sangat sederhana, berbeda dengan mungkin kondisi sekolah teman-teman saat ini yang penuh dengan konsep-konsep yang baik atau hal-hal yang luar biasa lainnya. Pada masa itu, sebelum tahun 2000 waktu itu, bentuk pendidikan di Indonesia masih sangat-sangat sederhana. Nah, salah satu pelajaran yang ada tuh pelajaran kesenian, dan seringkali dalam pelajaran kesenian itu ada tugas menggambar. Dan kalau kemudian guru kasih tugas gitu, gambarkan pemandangan, maka yang ada di benak saya itu ada 2 gunung berwarna biru, nanti di tengah-tengahnya ada matahari berwarna kuning, lalu di sebelah kiri ada gambar sawah, lalu ada jalan raya di tengah-tengah, di sebelah kanannya kemudian laut. Dan gambar itu berulang-ulang saya buat setiap kali ada tugas menggambar di pelajaran kesenian. Tampaknya itu merupakan sebuah hal yang membosankan, tetapi semakin saya dewasa, semakin saya mengerti, ternyata gambar yang saya buat itu menceritakan sesuatu di baliknya, menceritakan makna, yaitu apa? Yaitu bahwa Indonesia ini adalah negara agraris dengan bentang alam yang begitu indah. Maka ketika guru saya memberikan tugas untuk menggambar, yang saya gambarkan yaitu ada sawah, ada laut, ada gunung, dan pemandangan alam. Nah teman-teman, kalau kita membaca teks yang kita baca pada hari ini, itu juga merupakan sebuah penggambaran. Penggambaran tentang Raja Mesias di Sion. Nah, penggambaran apa saja sih yang disampaikan oleh Nabi Zakaria kepada pembacanya? Hal pertama yang Zakaria gambarkan tentang Raja di Sion itu, dia digambarkan datang dengan keledai beban yang muda. Ayat 9 bagian akhir, teman-teman. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Teman-teman, ini ada gambaran yang disampaikan oleh Nabi Zakaria kepada pembacanya, yaitu Raja Yehuda itu mengendarai seekor keledai. Teman-teman, ini gambaran yang sedikit aneh. Kenapa aneh? Karena pada masa itu raja-raja tidak mengendarai keledai. Raja-raja mengendarai kuda. Ya, raja-raja mengendarai kuda. Dan masa itu kerajaan antar kerajaan itu sudah sangat lumrah untuk berperang gitu ya. Raja antar satu raja dengan raja yang lain itu berperang, antar satu kerajaan dengan kerajaan lain memperebutkan kekuasaan, wilayah, dan lain-lain. Dan raja adalah menjadi panglima pertama. Raja menjadi pemimpin terdepan dalam perang itu. Berbeda dengan sekarang, pemimpin-pemimpin negara itu berada di tempat yang paling aman. Kalau zaman dulu raja-raja itu berada di tempat paling depan di dalam sebuah peperangan. Nah teman-teman, raja itu biasanya pada masa itu kemudian digambarkan dengan kuda, dengan baju zirah, dengan membawa pedang dan sebagainya begitu. Tetapi Raja Yehuda ini digambarkan mengendarai seekor keledai. Keledai sama sekali bukan hewan yang dipakai untuk berperang karena bentuknya kecil, tenaganya nggak sehebat dengan kuda. Pada masa itu keledai lebih banyak dipakai untuk mengangkut beban.
Makanya disampaikan keledai beban. Karena keledai lebih banyak dipakai untuk mengangkut bahan-bahan pangan dan sebagainya. Nah teman-teman, menarik sekali bahwa Raja Yehuda ini bisa digambarkan dengan mengendarai seekor keledai. Nah teman-teman, makna apa yang mau disampaikan dengan gambaran raja yang mengendarai seekor keledai ini? Konteks pada masa itu adalah ketika Zakaria menulis nubuatan ini adalah waktu itu Yehuda baru saja keluar dari perbudakan di Babel. Mereka dibebaskan dari perbudakan Babel dan kondisi Yehuda saat itu sama sekali belum stabil karena mereka baru keluar dari perbudakan ya. Mereka kembali ke Yerusalem dalam kondisi yang belum stabil. Nah, di tengah kondisi yang belum stabil itu mereka juga masih dibayang-bayangi oleh kekuasaan Persia gitu. Waktu itu yang menguasai adalah Persia setelah Babel. Kalau teman-teman bingung nanti boleh tanya dengan Lause Melki tentang Babel, Persia dan sebagainya. Sekalipun mereka sudah dikeluarkan dari wilayah Babel, wilayah perbudakan Babel itu, mereka masih berada di bawah bayang-bayang kekuasaan Persia. Mereka dikenai pajak upeti yang begitu tinggi dari kerajaan Persia, Raja Darius pada masa itu. Dan kemudian terlebih lagi orang-orang Yehuda sendiri secara internal belum begitu stabil karena masih ada banyak pemberontakan, masih ada banyak perbedaan pendapat antara apakah Tuhan sudah menyelamatkan mereka atau belum begitu, sehingga mereka sering berdebat di sana. Nah teman-teman, pendek kata, orang Yehuda itu lelah dengan apa yang namanya perang. Orang Yehuda itu lelah dengan apa yang namanya militer. Orang Yehuda itu lelah dengan apa yang namanya kekerasan. Selama ini yang mereka lihat adalah raja-raja di Babel yang menekan mereka, yang menjajah mereka, yang mengangkut mereka dari tanah kelahiran mereka dan menjadikan mereka budak di Babel. Mereka lelah dengan kondisi itu. Maka yang mereka butuhkan saat itu adalah gambaran tentang raja yang sama sekali berbeda dengan gambaran tentang raja yang mereka alami selama ini. Yaitu raja yang begitu hebat secara militer, raja yang pendekatan perang, raja yang suka menekan. Mereka membutuhkan gambaran tentang raja yang lemah lembut. Mereka membutuhkan gambaran raja yang lemah lembut. Dan itu yang disampaikan Nabi Zakaria kepada orang-orang Yehuda. Bahwa Raja Sion kelak, Raja Yehuda kelak adalah raja yang tidak suka perang. Adalah raja yang tidak mengedepankan pendekatan militer, teman-teman. Nah, teman-teman, Raja Yehuda digambarkan sebagai raja yang lemah lembut. Itu dapat kita lihat dalam teks kita. Teman-teman, kalau kita membaca di ayat 9 yang bagian pertama, bersorak-sorailah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Zakaria menggunakan bahasa putri Sion, putri Yerusalem, anak perempuan Sion, anak perempuan Yerusalem. Bukan rakyat Sion, bukan rakyat Yerusalem. Teman-teman, ini penggunaan kata yang menarik. Kenapa? Karena rakyat dengan putri, rakyat dengan anak perempuan tentu punya makna yang berbeda. Rakyat bisa ditindas, tetapi anak perempuan akan selalu disayang. Dan ini juga yang akan menjadi konsep hubungan antara orang-orang Yehuda dengan Raja Yerusalem kelak, Raja Yehuda kelak. Yaitu mereka seperti anak perempuan yang disayang oleh raja mereka. Hal kedua yang kemudian disampaikan adalah raja itu akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Ayat yang ke-10. Kalau tadi saya bilang bahwa kuda itu menjadi hewan yang dipakai sebagai kendaraan taktis, kendaraan perang pada masa itu, maka Raja Yehuda yang baru nanti akan melenyapkan itu semua. Sehingga tidak ada lagi pendekatan militer bagi orang-orang Yehuda. Dan kemudian juga dikatakan bahwa busur perang akan dilenyapkan. Ayat 10 bagian yang tengah-tengah itu ya, busur perang akan dilenyapkan. Dengan kata lain, tidak ada lagi senjata yang bisa dipakai untuk berperang. Nah teman-teman,
ketika kita mendapati bahwa Raja Yehuda yang baru ini datang dengan keledai, memanggil orang-orang Yehuda dengan sebutan anak perempuan, terus kemudian melenyapkan itu semua bentuk-bentuk militerisme di tengah-tengah mereka, maka kita dapat mendapati bahwa raja ini sesungguhnya raja yang mengedepankan kedamaian di tengah-tengah rakyat Yehuda, di tengah-tengah orang Yehuda. Nah, teman-teman, kedamaian ini menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena pada masa itu kedamaian itu sifatnya paradoks, sifatnya ironis gitu. Kenapa? Karena raja-raja mengusahakan kedamaian dengan meningkatkan kekuatan militer. Artinya begini, semakin kuat militer sebuah kerajaan, maka semakin damai kerajaan itu. Dalam arti apa? Nggak ada yang berani nyerang mereka, nggak ada yang berani ngelawan mereka, termaksud rakyat mereka sendiri. Tapi apakah itu damai yang sesungguhnya? Tidak. Bagi kerajaan yang punya militer kuat mungkin itu damai. Tapi bagi kerajaan lain yang punya militer yang sangat lemah, itu tentu bukan damai karena mereka selalu berada di bawah ancaman kerajaan yang militernya kuat. Bagi kerajaan yang militernya kuat mungkin damai, tetapi bagi rakyatnya tentu itu sama sekali bukan damai. Karena apa? Karena kerajaan akan selalu membayangi rakyatnya dengan ketakutan. Kamu nggak bisa berbuat macam-macam. Kalau macam-macam nanti kamu akan dihabisi oleh petugas kerajaan, oleh militer kerajaan. Nah teman-teman, ini sama sekali bukan damai yang sesungguhnya pada masa itu. Damai yang sesungguhnya benar-benar harus menyelesaikan perang. Damai yang sesungguhnya harus benar-benar melenyapkan itu bentuk militerisme di tengah-tengah satu bangsa. Dan itulah yang kemudian akan digenapkan di dalam diri Raja Yehuda kelak. Nah teman-teman, raja yang membawa damai ini kemudian kita ketahui digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Kalau kita membaca perjanjian lama teman-teman, memang kebanyakan adalah hal yang sifatnya historis, hal yang terjadi pada masa lampau. Tetapi ketika kisah-kisah itu ditulis di dalam Alkitab, tentu itu tidak berhenti pada fakta historis. Bahwa kisah-kisah itu punya makna di belakangnya. Bahwa kisah-kisah itu punya garis besar di belakangnya. Dan makna apa yang mau disampaikan. Perjanjian lama selalu menggambarkan kepada kita bahwa penjajahan oleh bangsa-bangsa lain kepada umat Israel merupakan gambaran dari penjajahan atas diri kita melalui dosa yang dalam diri kita. Bahwa kita ini budak dosa, bahwa kita ini tidak merdeka, bahwa kita ini kehendak dan segala hal itu diatur oleh natur dosa di dalam diri kita. Bahwa kita tidak berada dalam kehidupan yang damai dengan Allah karena kita menjadi seteru dengan Allah. Karena Allah kudus dan kita berdosa. Karenanya itu Tuhan, teman-teman, kita membutuhkan raja damai itu. Raja yang menggenapkan kedamaian di dalam diri kita. Nah teman-teman, dan raja damai itu kemudian digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Teman-teman tentu ingat peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem sebelum masa-masa sengsaranya yang dia menggunakan keledai. Nah itu adalah penggenapan dari firman Tuhan bagian ini. Bahwa secara fisik Yesus menggenapi apa yang pernah ditulis oleh Zakaria, Tuhan lakukan hal yang sama di Yerusalem secara fisik. Dan secara rohani Tuhan juga menggenapinya karena kehadiran Tuhan Yesus itu kemudian menjadi jawaban atas perseteruan antara manusia dengan Allah. Melalui diri Yesus Kristus manusia diperdamaikan dengan Allah. Ini tentu pesan yang sangat sering kita dengar, tetapi perlu kita ulang terus-menerus agar kita selalu ingat betapa karya Kristus di dalam diri kita. Bayangkan Allah yang kudus dan kita yang berdosa bisa diperdamaikan. Itu merupakan sebuah anugerah di dalam hidup kita. Nah teman-teman, juga bukan hanya berkaitan dengan damai antara manusia dengan Allah. Kehadiran Kristus juga mewujudkan damai antara manusia dengan manusia. Kalau kita membaca kitab Injil, di sana banyak sekali Tuhan Yesus menjumpai orang-orang berdosa, mengampuni mereka, dan kemudian membuat mereka bisa diterima kembali oleh sesama mereka. Bahkan dia mengampuni muridnya yang jahat sama dia, Petrus misalnya salah satunya. Nah teman-teman, kehadiran Kristus itu menggenapi
gambaran tentang raja yang membawa damai bagi manusia. Karena Kristus mewujudkan damai antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya. Nah, apa hubungannya dengan kita saat ini? Teman-teman, kalau nggak salah ya, teman-teman di Puri sedang membahas tentang tema besar loving others, mengasihi sesama. Nah, teman-teman, saya mau katakan bahwa damai dan kasih itu menjadi hal yang selalu berkaitan. Kenapa berkaitan? Karena kalau tidak ada damai, tidak mungkin kita mampu mengasihi. Sederhananya saja, kita tidak mungkin mampu mengasihi pihak-pihak yang berseteru dengan kita, bukan? Karena tidak ada damai di sana. Bangsa dan bangsa yang sedang berperang tidak mungkin menunjukkan kasihnya, karena mereka sedang tidak ada dalam kondisi damai. Kita dengan Allah juga tidak mungkin mengasihi kalau kita sedang dalam kondisi seteru. Karenanya itu damai dan kasih tidak dapat dipisahkan. Juga demikian teman-teman, kalau kita sedang berseteru misalnya, tanpa keberadaan kasih di dalam diri kita, maka tidak mungkin terwujud damai itu dengan sesama. Kalau kita sedang berseteru dengan sesama kita dan kita tidak memiliki kasih, kita tidak mungkin punya kerinduan mau berdamai dengan orang yang berseteru itu. Allah mau memperdamaikan diri kita dengannya, itu karena Allah adalah kasih. Kasihnya yang merelakan dirinya untuk membuat kedamaian di antara kita dengan Allah. Maka teman-teman, mengusahakan damai itu menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Terlebih dalam usaha kita untuk menunjukkan kasih kepada sesama. Bagaimana dengan diri kita saat ini? Sudahkah damai itu menguasai diri kita? Pertama-tama, sudahkah kita benar-benar berdamai dengan Allah? Sudahkah kita benar-benar bukan lagi seteru dengan Allah? Mungkin iya, Allah sudah menyelamatkan kita. Allah sudah memberikan keselamatan kepada kita. Tapi saya mau tanya, masihkah kita hidup sebagai seteru Allah? Kalau Allah kudus, masihkah kita menjalani hidup yang tidak kudus? Kalau Allah suci, masihkah kita bergelimang dengan dosa di dalam hidup kita? Kalau kemudian Allah melalui diri Yesus Kristus juga memperdamaikan manusia dengan sesamanya, adakah kita saat ini hidup dalam perselisihan dengan sesama kita? Pertama-tama, sudahkah kita berdamai dengan diri kita? Menerima keadaan diri kita apa adanya, seperti Allah menerima kita apa adanya. Sudahkah kita berdamai dengan orang-orang di sekitar kita? Mungkin mereka mengecewakan kita, mungkin mereka tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi sudahkah kita berdamai dengan mereka? Dengan orang tua mungkin, dengan teman-teman mungkin. Sudahkah kita hidup dalam damai? Teman-teman, mengasihi sesama itu perlu juga diwujudkan dengan damai. Kalau Kristus sudah menunjukkan damai, Kristus sudah menggenapi sebagai Raja Damai, Kristus sudah menjadi pendamai antara Allah dengan manusia, antara manusia dengan sesamanya, maka kita rindu bahwa pekerjaan dan karya Kristus itu nyata di dalam diri kita. Itu bahwa kita hidup dalam damai dengan Allah, tidak lagi menjadi seteru Allah, tidak lagi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kekudusan Allah. Kita juga menjadi orang yang hidup dalam damai dengan sesama kita, dengan diri kita sendiri. Teman-teman, saya mau mengajak kita untuk melihat diri kita. Apakah hari ini kita hidup sebagai orang-orang yang penuh dengan damai, yang membawa damai? Saya ajak teman-teman untuk datang ke hadapan Tuhan dengan tenang. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau melihat diri kita, apakah selama ini kita hidup dalam pertentangan dengan seorang terhadap yang lain. Mungkin kita punya kekecewaan, kita punya kepahitan dengan orang-orang di sekitar kita, dengan orang tua, dengan teman-teman. Mari kita datang kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan, meminta pertolongan dari Raja Damai itu untuk mewujudkan damai dalam diri kita dengan sesama kita. Kalau saat ini teman-teman mungkin sedang dalam perselisihan antara satu dengan yang lain, mari dalam pertolongan Tuhan beranikan diri untuk mewujudkan sebuah perdamaian, untuk meminta maaf, untuk menjalin kembali relasi yang mungkin sempat retak karena perselisihan itu. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang berkuasa penuh atas hidup kami. Tetapi Engkau datang kepada kami sebagai Allah yang membawa damai. Engkau Allah yang kudus, tetapi Engkau mau datang kepada kami manusia yang berdosa. Engkau mewujudkan damai antara kami yang berdosa dengan Engkau yang kudus. Bahkan Engkau juga mewujudkan damai antara manusia dengan manusia yang lain. Tuhan, kami rindu karya dan pekerjaan-Mu itu nyata dalam diri kami. Bahwa kami pun juga hidup dalam damai dengan Engkau dan dengan sesama kami. Tolong kami Tuhan, kami yang telah Engkau selamatkan, kami rindu kami hidup tidak lagi sebagai seteru Allah. Kami hidup sama sesuai dengan apa yang menjadi harapan-Mu, bagaimana kami menjalani hidup. Kami juga mau hidup sebagai orang-orang yang mengusahakan kedamaian dengan sesama kami. Kami yang saat ini sedang dalam keadaan berseteru dengan sesama kami, tolong kami ya Bapak, untuk kami boleh mengusahakan damai dengan sesama kami. Kami mungkin yang saat ini kecewa dengan orang-orang di sekitar kami, dengan orang tua, dengan orang-orang terdekat, dengan teman-teman. Bapak, kiranya damai sejahtera yang daripada menguasai hati kami, sehingga hubungan kami, relasi kami dengan orang-orang yang mungkin membuat kami kecewa, boleh juga diperdamaikan dalam pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa buat firman yang Kau berikan kepada kami. Biarlah firman Tuhan benar-benar hidup dalam diri kami. Berkati kami sebagai anak-anak remaja-Mu, kami boleh bertumbuh dalam kehidupan rohani kami di tengah-tengah gereja-Mu GKI Puri di tempat ini. Terima kasih Bapa, berkati juga pembina kami, Guru Injil Melki, berkati dengan hikmat daripada-Mu, supaya hamba-Mu boleh membimbing kami kepada suatu kehidupan rohani yang baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan selesai, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih pada GI Tegar untuk firman-Nya. Teman-teman, sebentar kita akan berikan sedikit dari apa yang kita punya. Dan sembari memberikan apa yang kita punya, kita naikkan satu pujian bagai Raja Wali. Raja Wali melintasi badai hidup, dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Selalu berada di hadirat-Mu, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Gunung tinggi bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Dia persilakan pada hosti untuk doa persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Sekarang kami telah memberikan sebagian apa yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini supaya bisa memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kiranya Engkau juga yang memberkati orang-orang yang mengelola uang ini. Kiranya supaya kami bukan hanya dapat memberikan persembahan kami secara materi, tapi kami juga bisa memberikan diri kami sebagai persembahan kami yang sejati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Untuk pengumumannya teman-teman,
Yang pertama, minggu depan kita ada ibadah tentunya masih online. Seperti ini jam 10.30. Diharapkan teman-teman bisa ikut lagi minggu depan. Walaupun kita berada di rumah tapi kita harus tetap beribadah bersama-sama. Yang kedua, kita setiap minggu Korem mengadakan fellow teman-teman setiap jam 2 siang. Teman-teman, bagi teman-teman mau ikut, sangat disarankan untuk ikut. Boleh kontak gua atau kontak Om Elki untuk nanti kita kasih link Zoom-nya. Korem juga lagi ngadain semacam program teman-teman, program gerakan membaca Alkitab. Dan yang menurut gua alangkah baiknya kalau teman-teman ikut daripada di rumah kalian nggak ngapa-ngapain. Alangkah baiknya kalau kalian bisa ikut berpartisipasi, kita kenal Tuhan sama-sama, kita belajar sama-sama. Dan kalau boleh share dikit, gue juga lagi sama teman-teman buat, mungkin beberapa teman-teman juga merasa struggle lagi baca firman, apalagi lagi musim-musim libur gini. Tentunya lebih banyak aktivitas yang menarik ya, kayak misalnya main game harian atau nonton. Tapi teman-teman, jangan lupa kita harus tetap ngasih waktu buat Tuhan. Dari 24 jam kita, tentunya kita harus sediain satu waktu khusus untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Itu aja teman-teman, sampai jumpa di lain waktu. Mari kita bangkit berdiri teman-teman, kita mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur dari awal hingga akhirnya kami beribadah kepada Tuhan, dan sekiranya di dalam ibadah kami ada hal-hal yang kami perbuat yang tidak berkenan kepadamu, kami mohon Engkau ampuni kami. Dan kami akan menyelesaikan ibadah kami pada hari ini, kiranya Engkau yang memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat teduh teman-teman, Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Setelah kebaktian ini teman-teman, jangan buru-buru keluar dulu. Teman-teman bisa say hello atau bisa saling menyapa live chat yang sudah disediakan. God bless you.
yourself down, raising up the broken to take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, oh, I once was lost,
down, raising up the broken.